Balik lagi di channel gua. Hari ini cuacanya panas nih. Kebetulan sekarang berangkatnya tengah hari, jam 11 lebih 12 menit. Mau mendekati zuhur nih. Kemarin itu saya upload video itu, maaf ya, mungkin gambarnya kurang jelas karena itu gelap banget, sumpah jalanannya gelap banget. Jadi harusnya sih kalau misalkan di jalanan itu kan pinggirnya itu setiap beberapa meter kan harus ada lampu penerang sih harusnya, biar pengendara itu nggak silau sama lampu pengendara lain gitu. Tapi ya mau gimana lagi, jalanannya emang kayak gini. Jadi ceritanya hari ini mau pulang kampung, meskipun kagak lebaran ya, pulang kampung sendiri aja lah, atau cuman dekat. Kagak jauh-jauh sampai lintas provinsi kok, sama kagak jauh-jauh lintas pulau, apalagi pulau provinsi juga kagak. Sekalian aja bikin vlognya. Ini tadi barusan habis mampir-mampir dulu di toko spare part ya, cuman pada tutup hari Minggu coy. Paling cuman beberapa toko yang buka itu. Ini soalnya si logo ini kanvas rem belakangnya udah mau habis ini. Brake padnya itu udah mau habis, tapi masih belum sampai lewat limit minimum sih. Kalau misalkan limit minimumnya itu habis, nanti harus buru-buru diganti. Jangan nunggu waktu dipakai beberapa kilo lagi, jangan. Kalau untuk rem itu kebanyakan sih kalau di kanvas rem brake pad itu, khususnya yang cakra maupun yang trombol itu limit minnya 1 mili itu, 1 mm, dan itu pun udah tipis banget. Kalau misalkan 1 mili dipaksain ya udah besi sama besi itu itunya gesekannya. Ini cuacanya panas banget nih, sampai kagak pakai sarung tangan. Tadinya mau kagak pakai jaket ini, cuman takut kulitnya kebakar. Ingat ya, kulit kebakar itu bukan takut hitam, tapi takut kebakar lah, jadi kagak nyaman gitu. Lagian kan kalau berkendara itu kan pengen nyaman juga. Soalnya kan kalau misalkan banyak berhenti tuh, banyak ngedrop di jalan, itu kan panasnya minta ampun. Kalau misalkan lagi ngendara kayak gini nih, anginnya kan kenceng, jadi kagak terlalu panas. Si bapak kenapa ya kakinya? Tadi lupa kagak beli bensin, cuman udah diperkirain sih kayaknya nyampe sih sampai tujuan. Tapi nanti daripada ambil resiko, daripada harus dorong-dorong kan, mending mampir aja nanti di pom bensin.
ocehan hari ini. Jadi pengen nyimpulin sesuatu sih intinya. Jadi kalau misalkan seseorang itu kalau pengen kualitasnya di apa namanya tuh, kalau pengen kualitas dirinya itu diketahui orang lain, dilihat orang lain, ya intinya harus harus nunjukin dulu dong gitu, harus ngeliatin dulu kinerja kita gitu. Jangan, contoh misal kalau misalkan di pekerjaan nih, buat teman-teman semua yang kerja, yang udah kerja maupun yang belum kerja, ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua ke depannya. Yang namanya kualitas seseorang itu kan dilihat dulu sama orang lain. Jangan sama atasan kita lah kalau kerja, sama rekan-rekan kita juga kan itu dilihat. Atau misalkan kalau kualitas kita bagus, kayak barang aja kan, kalau misalkan kualitas kita bagus itu harganya bisa mahal, barang juga kan kayak gitu. Tapi awas nih, bukan maksudnya main sama barang ya. Ini misalkan kayak gitu tuh. Seseorang juga kan kalau misalkan kualitasnya bagus, dia itu harganya mahal. Kalau kinerjanya bagus itu mahal. Jadi materi itu sebetulnya ngikutin sih. Ngikutin kalau yang namanya materi itu, tergantung kualitas kita itu sampai mana. Jadi jangan takut sih, kalau menurut gua pribadi sih jangan takut nih. Kalau misalkan materi itu kagak bisa kita dapat, yang penting kita punya kinerja dan kualitas bagus, itu pasti dapat. Asalkan ya lu ikhtiarnya sampai mana gitu kan. Kalau misalkan lu punya kualitas bagus juga, kalau misalkan lu kagak ikhtiar, mana dapat lu harga. Contoh misalkan makanan juga kan, kalau misalkan pengen cepet dibeli itu kan harusnya dipajangnya yang bagus kan, dipajangnya yang bagus, kemasannya yang bagus, kualitasnya yang bagus kan. Meskipun dalam-dalamnya juga kan belum tentu bagus gitu, belum tentu enak gitu, belum tentu, ya intinya belum tentu khasiatnya itu belum tentu bagus juga. Tapi karena ngelihat kemasan, karena udah dilihat orang lain bagus, ya insya Allah. Jadi intinya jangan ngejar materi dulu sih, kalau menurut gua pribadi. Jadi ngejarnya itu belajar aja dulu lah. Meskipun kerja juga niatannya belajar juga dulu. Jangan niatannya materi-materi mulu, kagak ada habisnya, tahu nggak sih kalau misalkan lihatnya dari materi. Misalkan gajinya sekian juta ya, misalkan gajinya 10 juta, yang namanya manusia itu apa namanya, bakalan kurang itu. Serius, mendingan yang standar aja tapi lo bisa nikmatin hidup lo. Lagian kan yang namanya hidup juga kan ada yang namanya di atas, ada yang namanya di bawah gitu kan. Gak selamanya lo di atas, terus lo juga kagak selamanya lo juga di bawah. Percaya aja deh. Justru kalau misalkan kita dapat sesuatu yang kagak pernah kita inginin, misalkan lo dapat cobaan nih, terus lo hidup lo di bawah banget tuh. Justru kalau menurut gue itu sebagai peringatan buat kita aja, itu buat ngingetin kita
sampai mana sih lo tuh bisa bertahan dengan cobaan itu. Lagian kan kebanyakan orang-orang kalau misalkan lagi terpuruk banget tuh, dia itu emang ya notabene emang kayak gitu sih manusia tuh. Kalau lagi terpuruk baru semuanya giat tuh, segala-galanya giat, dari mulai ibadah lah, dari mulai ikhtiarnya lah, dari mulai berdoanya lah. Itu sebagai lonceng lah, lonceng pemberitahuan itu, lonceng pemberitahuan buat kita supaya kita lebih dekat lagi. Terus yang di atas kagak selamanya lo di atas, beneran. Hidup itu berputar loh. Yang tadi kan yang di atas dapat cobaan, yang di bawah juga kagak selamanya di bawah. Nanti juga kalau misalkan lo ikhtiarnya rajin, terus lu berdoanya rajin, ibadahnya rajin, insya Allah lu niatin aja tuh langkah kaki lu buat ibadah, insya Allah mau sedikit atau kecilnya pendapatan lu bakal dapet nikmatin. Materi bukan segalanya bos. Coba bayangin aja gini deh, lu punya banyak materi, penghasilan lo misalkan lo punya usaha sampai 100 juta misalkan per bulan, atau misalkan 100 juta per hari, tapi lo kagak bisa nikmatin harta tersebut, atau misalkan kagak bisa nikmatin penghasilan lo itu secara pure. Ngerti kagak maksudnya? Contoh misalkan lo pendapatannya segitu, tapi lo kagak sehat, taruh aja lo kagak bisa jalan, lo kagak bisa nikmatin bos. Jadi kalau menurut gua pribadi sih, yang namanya materi itu kagak segalanya, tergantung lo nikmatin hidup lo sih. Jadi makanya yang lagi di atas nih, buat teman-teman semua, kagak selamanya lo di atas ya. Manfaatin apa yang sudah lo punya sekarang buat hal-hal yang bikin lo kualitas lo jadi bagus. Atau misalkan kalau jadi gini nih, intinya ya lo bisa bandingin lah. Kalau misalkan penghasilan lo 100 juta misalkan, apakah kagak mau lo sedekah? Padahal banyak-banyak sedekah, banyak-banyak rezeki juga. Itu yang gua rasain. Kalau lo banyak sedekah sama siapapun aja itu, jangan jauh-jauh lah lo sedekah sama saudara lo sendiri lah, saudara-saudara deket lo. Jangan jauh-jauh aja dulu gitu. Coba rasain deh manfaatnya. Yang gua rasain itu timbal baliknya luar biasa itu. Meskipun kagak seberapa, yang kita rasain nikmatnya luar biasa itu. Itu yang lagi di atas ya. Lo manfaatin apa yang lo punya dan terus maju sampai lebih sukses lagi. Terus buat yang di bawah, jangan patah semangat ya, tetap semangat ikhtiar, tetap semangat ibadah, tetap semangat berdoa. Itu notnya itu notnya dari gua sih, catatan dari gua tuh. Terlepas itu benar apa kagak, nanti boleh kalau misalkan menurut teman-teman semua itu salah atau apa, teman-teman semua bisa ngasih komentar buat gua nanti ya. Kalau misalkan ada pertanyaan juga ya silakan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Gampang sih, tinggal subscribe aja sih kalau misalkan pengen tahu video-video gua selanjutnya. Subscribe itu gratis kok ya, kalau mahal, cuman tinggal pencet aja
sama lonceng notifikasinya biar kagak ketinggalan. Terus share aja, siapa tahu bermanfaat, biar teman-teman kalian semua tahu apa yang kamu tahu gitu. Terus jangan lupa suka ya. Kalau misalkan suka silakan klik aja. Kalau misalkan kagak suka silakan, boleh, bebas kok, untuk konten ini bebas. Sekiranya itu salah kagak apa-apa. Terus kalau misalkan kagak suka nih, tinggal komentar aja kalau misalkan ada yang salah ya. Ntar disambung lagi ya. Ini ceritanya tadi barusan nemu tuh bengkel yang buka. Nanti mau beli brake pad dulu dah. Ini kasihan si Lugu, kagak diservis-servis, kagak diperhatiin, cuman dipekerjain doang sih. Sabar ya. Tapi sekarang mau ngisi bensin dulu nih. Ya segitu aja mungkin teman-teman. Nanti dilanjut lagi buat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.